Itu susah ya, maksudku adalah mungkin penjualan online-nya nggak terlalu banyak ya istilahnya. Iya. Tapi itu kan step ya. Iya, Dan step sekarang itu iya, sebagai tapi langkah awal kan. nantinya mungkin akan orang terbiasa semacam itu. Terus co-creation dan collaboration. Jadi itu dua unsur yang sebenarnya penting banget buat dijalanin. Kalau misalnya saya amatin sekarang itu banyak banget komunitas. Ada komunitas namanya komunitas home decor lovers. Ada. Jadi itu isinya adalah ibu-ibu yang hobinya itu menghias rumah, entah itu dari dekorasi. Itu memang hanya ibu-ibu kah? Oh, nggak bisa potong. Kebanyakan ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu itu Kira emak-emak zaman ini ya, sekarang tapi bapak-bapak juga banyak. Bapak-bapak juga banyak. Cuma itu satu fenomena yang baru menurut saya, yang saya baru temukan. Ya, saya juga baru tahu. Ya, jadi saya baru temukan ketika saya usaha ini, ternyata ada sebuah grup di mana mereka itu tiap hari berbagi cerita masalah gimana cara merawat keramik, memilih keramik, memilih cat tembok, memilih dekorasi rumah dan sebagainya semacam itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya mungkin bisa di ini ya, apa namanya, lihat sama Sunpower buat meningkatkan engagement. Jadi engagement juga penting. Jadi kalau misalnya kita jualan produk, kita nggak sekedar hanya jualan, tapi kita juga harus mikirin next step-nya setelah orang jualan, apakah itu beli putus atau dia bakal nyampein ketika saya beli Sunpower keramik ini dia bagus, saya bakal nyampein ke orang lain nggak kira-kira. Maksudku adalah ada timbal baliknya, ya, ada pemasarannya. Kan kita nggak perlu bayar orang itu buat masarin produk kita, tapi kalau misalnya produk kita bagus, engagement kita sama customer juga bagus, tentunya dia bakal nanti akan nerusin informasi itu ke orang lain. Itu nantinya baliknya ke kita keuntungan sendiri. Nah itu collaboration, mungkin nanti bisa kolaborasi sama YouTuber, sama ini ya, selebgram. Ya, tapi perlu diketahui kita harus juga pintar-pintar. Selebgram itu bukan hanya semacam kayak Awkarin semacam itu. Jadi selebgram di bidang home itu juga banyak. Kalau misalnya saya boleh bagi cerita, ada namanya Rumah Nano lah, atau mungkin Lainnya Mizel semacam itu, dia itu bener-bener yang kayak tiap hari itu update masalah dekorasi rumah dan followernya banyak. Itu saya bisa bilang itu selebgram karena setiap kali saya kan juga endorse ya. Tapi setiap kali saya endorse, walaupun biayanya nggak terlalu mahal, tapi inputnya banyak banget. Lebih bagus itu daripada kita endorse Awkarin. Kenapa? Karena customernya lebih tersegmen. Jadi dia emang si follower itu tadi emang dia adalah orang-orang gemar tentang rumah. Jadi kalau misalnya Awkarin mungkin dia terlalu luas, itu soalnya aja. Collaboration semacam itu, terus juga mungkin bisa collaboration itu nggak harus selalu sama orang ya, sama perusahaan lain juga bisa. Kalau misalnya kita ngomongin masalah Head-to ini ya, OOTD, kalau misalnya sama bisa lihat banyak remaja-remaja yang OOTD, mungkin jaketnya dari brand X, sepatunya dari brand X, celananya dari brand X. Padahal satu foto itu dia berbagai macam merek ya. Iya. Tapi itu kan salah satu jenis endorsement yang apa ya, istilahnya menguntungkan juga, walaupun kita disandingin sama merek yang lain, tapi orang tetap kenal produk kita. Jadi jangan benar-benar eksklusif ya, kalau orang endorse ya hanya produk kita doang semacam itu. Kita harus open mind, jadi kita harus bisa kolaborasi sama berbagai macam brand. Mungkin bisa bawain juga semacam itu. Jadi mengesampingkan egois tadi ya. Bukan egois, lebih tepatnya adalah eksklusif boleh, tapi kita harus tetap bisa bekerja sama beriringan. Kalau misalnya jadi bukan Sunpower kolaborasi sama perusahaan keramik jangan, bukan, tapi mungkin Sunpower terus mebelnya yang lain semacam itu. Jadi satu mood yang dibagi semacam itu. Terus co-creation, jadi co-creation itu beda sama kolaborasi. Mungkin banyak orang mikirnya sama ya, co-creation. Co-creation adalah ini sih, apa namanya, perencanaan produk, tapi dia itu istilahnya adalah sebenarnya mirip sama kolaborasi, tapi kalau co-creation itu lebih ke produknya. Jadi misalnya si keramik ini dia X artis siapa, artis seniman ya. Iya. Jadi Sunpower X seniman A, jadi dia itu motif-motifnya adalah motif-motif dari seniman itu tadi semacam itu. Nanti itu jatuhnya mungkin ya, kalau bisa saya bilang mungkin penjualannya nggak terlalu signifikan, karena ya namanya seniman tentunya dia punya segmented target yang ya inilah tentu semacam itu. Tapi
kita lihat dulu senimannya. Kalau misalnya senimannya followernya banyak, otomatis branding kita juga bakal naik. Ternyata ada namanya keramik sunflower semacam. Jadi itu sebenarnya lebih ke branding, masukan branding tadi. Jadi kalau misalnya kita ngejar nominal angka aja, kita nggak akan kemana-mana sebenarnya. Jadi target utama kita bukan masalah angka, tapi keberlanjutan ke depannya, sustainability-nya seperti apa. Kalau misalnya kita ngomongin masalah penjualan sekarang, mungkin nggak dengan kolaborasi sama si X kita udah bayar segini, tapi mungkin penjualan juga nggak akan banyak dari situ. Tapi istilahnya adalah kita ningkatin branding dulu, karena branding itu sesuatu yang sebenarnya dibawa sampai nanti, nggak sekedar saat ini aja. Oke, itu luar biasa sekali penjelasannya. Dan juga harus ini, kalau ngomongin masalah COVID ya, itu kita harus paham juga sama social issues. Jadi ada berbagai macam social issues yang ada di sekitar kita, misalnya ada cooking, sekarang hygiene, jadi higienis ya, higienis semacam itu, terus kesehatan semacam. Jadi mungkin kita harus juga brainstorming tentang hal itu. Kalau selama ini keramik nggak memperhatikan masalah kesehatan, nggak memperhatikan masalah, nggak angkat isu itu istilahnya semacam itu, mungkin bisa jadi salah satu isu yang nantinya kita bisa angkat di next step. Karena ternyata zaman sekarang itu higienis itu benar-benar jadi sesuatu yang diangkat. Oke, jadi gitu ya. Ya. Udah. Ya udah. Oke. Jadi tadi Mas Dedi udah sempat lihat produk Sunflower Keramik kan? Nah, saya mau tanya nih, apakah ada mungkin beberapa varian atau beberapa tipe series dari produk Sunflower Keramik ini yang bisa diinstalasikan di masa-masa new normal seperti ini? Kalau saya lihat hampir semuanya bisa sebenarnya. Kembali lagi ke selera tadi ya. Dikembalikan lagi ke selera pasar ya. Selera pasar sebenarnya kalau masalah variasi produk menurut saya ini udah bagus banget Sun Keramik di sini. Tapi kita lebih ke ini sih kayak variasi motifnya nanti mungkin bisa diperbanyak. Itu pasti. Kalau saya lihat sebenarnya dia ngambil dari motif-motif alam itu sebenarnya udah bagus. Jadi makin lama makin hari orang kan sebenarnya lebih ke back to nature semacam itu. Walaupun mungkin kalau bisa dibilang kan bukan nature, tapi dia mewakili nature karena dia motif-motifnya itu sendiri. Tapi tadi sebenarnya kita harus lihat tren dari dunia itu sendiri. Kalau misalnya dulu kita lebih ke arah ke barat, ke Eropa, banget semacam itu. Sekarang Asia juga sudah mulai naik. Salah satunya adalah Korea, Jepang semacam itu, di mana rumah-rumahnya dia sini warna-warnanya kita bisa adaptasi dari situ. Kalau saya lihat sebenarnya hampir semua produk dari Sun Keramik ini bisa diadaptasi. Jadi hampir semua itu bisa diinstalasikan ya. Cuma kita tetap mempertimbangkan tren dan juga sasaran marketnya tadi itu di mana gitu kan. Kalau iya, salah satu hal yang sebenarnya saya bisa lihat dari Instagram Sun Keramik atau mungkin websitenya, mungkin lebih diperbanyak ini ya, apa namanya, relasi ke orang nih. Maksud saya adalah kalau di website itu kita nggak harus selalu upload tentang produknya. Kita bisa upload tentang tips and trick, cara membersihkan porselin seperti apa, cara memilih porselin seperti apa, dan itu nggak selalu kita harus tulis. Kadang kita tulis, tapi kita harus mungkin bisa kolaborasi sama tadi, misalnya kayak Mbak Leni, selebgram di bidang properti semacam itu, kita bisa kasih videonya di Instagram semacam, atau mungkin kalau misalnya ada customer yang pakai itu ya kita taruh di situ. Jadi kayak engagement. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai produk kita, ya udah jangan dibiarin aja, itu bisa kita tag, bisa kita upload lagi ke situ. Jadi istilahnya adalah kalau saya lihat di situ memang banyak yang hanya nantikan produk aja. Kalau misalnya di situ ada kan kemarin kalau nggak salah ada lomba juga di Jaya semacam itu kan, itu kosong ya. Maksudku adalah desain rumah kosong. Nah mungkin bisa ditambahin ya, bisa ada aktivitas, ada orang lagi tidur-tiduran, ada apa semacam. Jadi foto-foto real semacam. Kalau misalnya sekarang kan kita juga, kalau kalian beli online, ini memperhitungkan masalah ini nggak sih, kayak testimoni gitu nggak sih? Pasti kan? Harusnya ya kalau misalnya apalagi online itu kan, kalau di Indonesia sendiri masih banyak produk-produk yang abal-abal semacam itu. Nah untuk mengatasi itu tentunya kita butuh testimoni atau sekedar portofolio dari customer kita. Jadi nggak selalu kita harus motor ruangan itu benar-benar kosong, walaupun bagus ya, saya lihat bagus. Tapi mungkin orang lagi duduk di atas lantai, itu bisa jadi sesuatu yang lebih bagus daripada kita motoin satu ruangan full of keramik yang bagus gitu. Jadi orang tadi itu lebih
foto orang yang duduk tadi itu mungkin lebih akan bawa engagement yang bagus karena di situ ada orang yang apa namanya real semacam itu, jadi kayak ya dibanding hanya sekedar gambar aja. Iya, jadi lebih ke ini sih apa namanya reality gitu sebenarnya. Orang itu kan makin hari makin nyari realitas kan. Iya. Nggak sekedar kayak ya istilahnya kalau kamu jualan sepatu, nggak selalu kamu harus upload sepatunya tiap hari, ya nggak sih? Iya. Kamu bisa upload orang pakai sepatu. Iya, pakai sepatu. Kamu bisa upload tips gimana cara bersihin sepatu tiap hari. Atau kamu bisa upload quiz misalnya sepatu apa ya kira-kira nextnya kita bakal produksi di situ kan. Kalau Instagram ada banyak fitur tuh. Jadi apa ya? Nggak selalu satu arah. Kalau selama ini kita jualan kan mungkin ibaratnya adalah upload produk, kamu mau beli silakan semacam enggak. Jadi kalau sekarang itu orang lebih suka ikut serta dalam menciptakan sebuah produk juga. Pernah lihat beberapa brand fashion itu dia juga sebelum dia launching itu juga dia minta pendapat ke customernya. Jadi kira-kira next kita launching produk ini kalian mau trennya seperti apa? Dari situ kita bisa tahu sebenarnya selera pasar itu sebenarnya maunya seperti apa. Jadi apa yang kita suka belum tentu orang lain suka sebenarnya. Apa yang kita pikir ini bakal bagus di pasaran belum tentu itu bakal bagus. Jadi kita butuh pendapat. Cara yang paling murah adalah itu tadi, jangan meningkatkan engagement di sosial media itu benar-benar murah dan sebenarnya efektif juga. Oke, jadi itu tadi ada penjelasan yang sangat jelas dan panjang lebar dari Mas Joni. Jadi saya punya kesimpulan nih dari perbincangan topik kita hari ini. Jadi industri keramik sendiri itu tadi pasti tidak akan bisa lepas dari yang namanya desain ya Mas Dan ya. Jadi karena desain sendiri itu adalah dia dapat menentukan identitas dan unique value dari produk yang kita jual tadi. Dan desain itu pun juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pasar. Dan setiap warna, pola, dan juga kombinasi-kombinasi yang terdapat dari desain itu tadi itu bisa berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di era new normal saat ini. Karena itu juga mempengaruhi pikiran dan pola pikir manusia, psikologisnya juga seperti itu. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Sama Mas Joni saya akhiri ya. Kita jumpa di lain kesempatan dengan topik yang baru pastinya. Bye-bye. Di sini? Ya. Di sini apa? Mas tahu sana. Kamu nambah saya lagi Mas dia ngomong ya? Aku nanya. Berarti kamu kalau mau bilang yang kaki kiri dong. Iya. Biar enggak bisa. 3, 2. Yuk. Enggak, nanti anunya beda. Enggak natural, anunya beda. Ya, atmosfernya pasti beda. Desain dan pola. Kakak pengaruh desain dan pola ya? Oh, pengaruh new normal terhadap desain dan pola. Berarti murah. Oke. Sorry. Ya. Ini bilang masih begini. Cara pemanasan. 3, 2, 1, take.